kita dari SMA Talenta, Bandung. Ya. Sekarang Bapak atas nama? Iman Budiman. Oh. Ya. Asli terus desa ini? Asli ya. Oh, oke. Jadi di sini tuh kita pengen nanya-nanya tentang kesenian di Desa Jelengkong. Oke. Kalau jenis lukisan di sini itu lebih ke gimana ya? Sebetulnya bervariatif ya. Kalau dulu pertama masuk ke Jelekong, aliran lukisan Jelekong itu cuma dua, aliran naturalis sama realis. Cuman dengan berkembangnya teknologi masuk ke wilayah pedesaan, masyarakat jadi mudah untuk mendapatkan referensi yang akhirnya aliran lukisan Jelekong sangat variasi, dari mulai abstrak, realis, impresionis, romantisme ataupun kontemporer. Sekarang kita udah banyak aliran itu. Kalau dari ciri khasnya sendiri itu ada ciri khas nggak ya? Ada. Jadi lukisan Jelekong itu dibagi menjadi dua kelas ya, ada yang lukisan tradisional ataupun yang kontemporer sekarang. Kalau yang tradisional justru lebih sangat terlihat perbedaannya. Dari naturalis yang ada di Jelekong itu bisa kelihatan dari segi warna, terus kedalaman warna itu bisa kelihatan beda dengan karya-karya yang ada di luar sana. Seperti itu. Teknik-tekniknya sendiri itu turun-temurun atau enggak? Kalau masalah teknik, kita beragam teknik ya. Ada yang ngelukis pakai sendal jepit. Iya. Iya. Ini karya ini semua goresan pakai sendal jepit. Sendal jepit ini? Iya. Nah ini. Sedetail itu Semua goresan-goresan ini pakai sendal jepit. Jadi sendal jepit diruncingin kayak pensil. Nah itu baru digores, bikin goresan. Jadi melukis di atas basahnya cat gitu. Seperti itu. Catnya sendiri itu Pakai cat minyak. cat minyak. Satu lukisan ini biasa berapa lama nih? Paling ini 4 atau 5 jam. 4 atau 5 jam? Iya. Berapa ya? Apalagi ya. Kalau Bapak sendiri ngelukis. Ya, saya ngelukis. Ada murid atau apa? Murid banyak sih. Murid banyak kan? Banyak. Dari Prancis aja, kurang lebih ada 100 orang dari Prancis, dari Amerika juga, dari Australia juga. Ada internasional berarti Betul. ini. Ya. Tapi kebanyakan di Jelekong itu mereka pelukis secara otodidak. Walaupun saya sendiri sebenarnya menempuh juga jalur akademis. Dulu kuliah di Maranatha. Di Maranatha. Jurusan Seni Rupa Murni. Dan Seperti kita itu. juga banyak yang ke Maranatha ini. Oh, harus Marna. Kalau misalkan dapat murid dari yang luar negeri itu gimana cara dapat? Ya, mereka datang sih sini melalui kedutaan seperti itulah. Oke. Tapi kalau dari desa ini sendiri, income mereka atau pemasukan mereka banyaknya dari kesenian gitu. Betul seperti itu, karena hampir 50% masyarakat menggeluti berbagai kesenian. Ada yang ke wayang golek, ada yang ke tari-tarian, ada yang ke kesenian-kesenian yang lain, musik atau apa. Kalau Termasuk wayang golek lukisan. di sini Wayang golek banyak, banyak. ada 50 dalang loh di sini. Udah ya. Tapi kalau lebih umum mungkin kesenian gitu ya. Betul. Lukisan lebih mendominan banyak sekali. Kalau Bapak sendiri cara ngepromosiin lukisan di sini gimana? Nah, dulu saya sebelum kuliah dulu tuh saya ngebina kurang lebih 80 karyawan pelukis. Itu secara manual. Pemasaran itu saya langsung ke Bali, berangkat ke Lombok, ke Jakarta, kemana buka pasar gitu, buka jaringan. Kalau sekarang ketika kita menghadapi COVID, perilaku masyarakat itu berubah. Mereka perilaku belanjanya berubah, mereka lebih ke online. Nah, kita juga masuk di online. Kita masuk di berbagai platform Adaptasi. seperti TikTok, Instagram, Facebook ataupun Shopee, Topet, semua kita masuk sana. Ramai Pak? Ramai, Itu ya. ramai sekali malah. Ini dalam satu hari ini bisa 2 sampai 3 kali live anak-anak di sini. Kalau buat lukisan-lukisan ini inspirasinya itu Kebanyakan sih permintaan. kebanyakan permintaan. Tapi ada juga sih sebenarnya lukisan-lukisan yang idealis di mana itu tuh ya mencurahkan berbagai ide gagasan yang ada di si pelukisnya gitu. Ada seperti itu. Cuman bedanya kalau biasanya kalau yang dari ide pelukisnya itu biasanya mereka konseptual, ada konsep, ada gagasan, ada makna, ada filosofi. Beda dengan lukisan-lukisan yang kayak industrian kayak gini. Kalau ini kan ya, kalau melihat lukisan ini ya udah pemandangan, ada rumah 2 udah gitu. Tapi beda lagi dengan ini kan gitu kan. Kenapa kok ada sosok perempuan, ada topeng gitu.
Ini apa maksudnya apa gitu, filosofinya seperti apa. Nah ini ada ininya, ada konsepnya seperti itu. Kalau dari desa ini sendiri, emang terkenal desa kesenian itu sejarahnya ada ataupun emang tiba-tiba Sebetulnya karena masyarakat cenderung lebih memilih kesenian sebagai profesi yang akhirnya diresmikan oleh pemerintah daerah itu kurang lebih tahun 2010. Jelekong ditetapkan menjadi 10 desa unggulan desa wisata di Kabupaten Bandung seperti itu. Sebenarnya sih variasi ya, karena setiap orang tuh punya tipe dan kebutuhan dekorasi interiornya masing-masing gitu. Dari mulai ukuran, dari mulai objek, ya variatif. Malah ini saya kemarin malam dapat pesanan dari Sumatera. Dia tuh punya ya pengusaha perkebunan sawit mungkin lah. Dia tuh pengen melukiskan pengalaman atau memori dia sendiri gitu. Bentar ya. Gini loh, ininya pesanannya kayak gini. Bagaimana saya harus melukisnya? Agak bingung juga. Kalau Tapi efisien banyak ini. nggak juga sih. Ah, Nah ini nih, saya mau kasih lukisan kebun kelapa sawit kak, 100 meter gitu. Masuk kebun terdapat kolam pancing berbentuk huruf U, tertidur. Di tengahnya ada beberapa batang pohon kelapa sawit. Lukisan orang lagi mancing di situ ya. Di sebelah kolam itu ada gubuk. Anak tangganya menggunakan pintu dan jendela satu. Lanjut sekitaran 100 meter. Ke depan ada jembatan bambu yang melintang. Tolong lukiskan ada orang yang melintas di jembatan bambu tersebut, memikul buah kelapa sawit. Setelah menyeberangi jembatan, maju 50 meter terdapat jalan sedikit menanjak. Setelah 10 meter ini kayak bikin apa ya? Kayak bikin map gitu. spesifik. Nanjak, datar kembali. Dan bila majunya ke arah kanan 50 meter ke depan ada jembatan parit yang dilalui. Setelah melalui jembatan itu ada 50 pohon kelapa sawit yang di sebelahnya terdapat aliran sungai. Bayangin gimana lukisnya. Aduh, itu mah bikin sedih itu. Susah ya ini kalau ya. Berarti tahap kedua itu biasanya mereka bikin sketsa dulu baru di. Ya, kita bikin sketsa. Coba kita terjemahkan gitu. Kita harus bisa masuk ke imajinasi orang itu gitu. Bagaimana sih yang diinginkan. Sedangkan kita nggak tahu kan gambarannya seperti apa. Tapi kemarin anak-anak coba dan langsung di ACC ya seperti itu gitu. Oh, udah. Oke. Senangkep gitu ya. Nah inilah serunya di dunia seni itu seperti itu. Harus masuk imajinasi. Betul, harus ya. bisa masuk ke imajinasi orang. Kalau misalkan pendapatan rata-ratanya gitu seharian. Sehari-hari kalau untuk karyawan sih saya itu di titik UMR ya, di titik UMR aman gitu untuk karyawan. Nah, tapi kalau ya untuk saya sendiri ya lumayanlah besar. Karena karya-karya jasa juga masuk ke berbagai negara. Itu juga di dalam saya lagi ngerjain buat pesanan buat ke Jerman, buat ke Australia, buat ke Singapura juga. Seperti itu. Ya. Kalau buat tadi kan Bapak mention pemerintah itu udah bilang Ya. Desa Jelekong itu sebagai salah satu desa wisata. Betul. Ya ada dukungan nggak dari pemerintah itu sendiri selain kayak title itu? Ada sih, cuman nggak signifikan ya karena ya pemerintah lebih mereka lebih mengurus ke fokus di administrasi atau apa gitu. Tapi untuk turun ke lapangan jarang sih. Jarang, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi sebetulnya kita tuh aset loh. Kenapa nggak dibangun gitu? Nggak dibangun infrastruktur yang emang benar-benar dibutuhkan untuk sebuah kampung wisata gitu. Bagaimana kita mempunyai lahan parkir, bagaimana kita harus bisa menyiapkan berbagai infrastruktur untuk kebutuhan para wisata yang datang ke sini gitu. Contohnya dari mulai hotel ataupun sarana-sarana hal-hal sepele lah seperti tempat sampah. Emang sih agak sulit juga sih ya kalau berhubungan dengan masyarakat. Saya juga sering menggunakan dana saya pribadi untuk menyadarkan masyarakat bagaimana masyarakat kan untuk buang sampah aja gitu kan, untuk kebersihan. Karena kan pariwisataan itu ya harus ada beberapa hal yang harus bisa dilakukan oleh masyarakat, dari mulai kebersihan, kenyamanan, keamanan.
Nah, itu kan yang harus dijaga agar wisatawan merasa aman juga, merasa nyaman juga. Ya terkadang ya banyak kendala juga di lapangan. Malah saya sempat juga beberapa kali bikin program di Jelekong. Dari mulai ya saya sampai beli cat 100 juta uang saya dikasih buat masyarakat secara gratis. Kemarin terakhir saya bangun 14 rumah seniman yang kurang mampu. Terus saya pernah juga nyokolahin anak-anak Jelekong, pelukis-pelukis Jelekong ke ITB gratis 20 orang. Beasiswa gitu. Semacam kayak beasiswa. Ya, macam beasiswa tapi uang pribadi sebetulnya. Jadi menurut Bapak itu buat ngeinspirasiin generasi-generasi muda yang mungkin belum terlalu tertarik buat lukis-lukis gimana ya? Ya, sebenarnya harus ada apa ya? Ada pemahaman bahwa Jelekong ini menjadi sebuah fakta bahwa bakat itu nggak ada. Kenapa di satu kampung ada yang bisa ngelukis sampai ribuan orang? Ini sudah menjadi fakta kan? Iya. Masa di satu kampung ada yang punya bakat 1000 orang? Itu nggak mungkin. Tapi Jelekong menjadi fakta bahwa bakat itu nggak ada. Karena Jelekong terbentuk sama lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena si masyarakat itu mengkonsumsi unsur rupa itu setiap hari. Titik, garis, bidang warna itu setiap hari. Karena dulu tuh si lukisan tuh dipajang di jalan. Gitu. Seperti itu. Kalau pendapat Bapak tentang yang bisa gambar lukisan gitu gimana? Nah, seperti itu ya. Kita tidak bisa menghindari perkembangan teknologi ya. Tapi tetap untuk karya seni asli, karya seni manual itu akan memposisikan dirinya sendiri nanti. Tetap bakal berjalan. Masyarakat tahu, semakin tahu. Seperti itu. Dan itu tidak bisa tergantikan kan. Kearifan lokal emang Betul, lebih penting ya. betul. Nilainya beda. Nilainya beda. Seperti itu. Itu aja. Ya. Mungkin itu aja Pak. Ya makasih banget Boleh, ya udah boleh, waktunya. boleh. Sebelumnya kita boleh foto. Boleh. Oke, selamat siang Pak. Kami dari Bandung izin memberikan pertanyaan sedikit ya tentang wayang golek. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan pertama dan soalnya itu adalah bedanya wayang golek dengan wayang kulit itu maksudnya dari cara mainnya itu apa? Kalau cara mainnya karena wayang golek itu 3 dimensi, jadi geraknya itu lebih lincah, lebih bisa muter-muter, bisa gerak itu Lebih lihai ya? lebih lihai. Beda sama wayang kulit, karena wayang kulitnya 2 dimensi ya terbatas gitu gerakannya. Jadi sebenarnya wayang kulit tuh lebih bisa gerakannya tuh macam-macam ya. Saya kayak lebih lihai gitu, lebih lincah gitu. Wayang golek tuh ya karena 3 dimensi itu, jadi gerakan apapun kayak meniru gerakan manusia tuh hampir ketiru gitu. Beda sama wayang kulit kan nggak sepenuhnya bisa meniru gerakan manusia. Iya. Oke, itu pertanyaan pertama dan kita masuk pertanyaan kedua. Jadi apa nilai moral yang biasanya tuh bisa diambil dari sebuah kisah dari wayang golek? Kayak contoh kita mentasin wayang golek nih, kayak ada satu pertunjukan gitu, terus kita main-mainin gitu kan. Nah udah main-mainin tuh kayak ada pesan moralnya kah atau apapun gitu? Ada ya kalau buat yang nonton mungkin ada moralnya, mungkin bisa ngambil sifat-sifat dari wayang itu sendiri, karakter wayang kan. Waktu wayang ada yang jujur, ada yang Sombong. ada yang sombong, ada yang jahat. Mungkin bisa meniru digambarkan gambaran kehidupan manusia semua ada di wayang. Berarti sebenarnya termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari juga ya sifat-sifatnya ya. Oke, kita masuk pertanyaan ketiga. Gimana sih cara kita sebagai orang Indonesia gitu, kayak mempertahankan wayang golek itu di era modern yang kayak sekarang kan udah canggih gitu segala macam. Nah, yang tradisional gini kan bisa bilang udah mulai rada dilupain ya. Nah, itu tuh gimana cara kita mempertahankan biar khas tradisional ini nggak hilang gitu? Kalau dari pemerintah sendiri mungkin di hari-hari jadi itu rutin ada cara-cara
nasional juga kan negeri wayang. Oh. Tapi setahu saya sih untuk saat ini ya masih banyak lagi kalau ke TikTok, ke YouTube masih banyak anak kecil juga gemar gitu memainkan wayang di kayak di TikTok tuh pakai wayang-wayang yang ya istilah wayang-wayang asal bikin asal jadi tapi Yang penting mereka tuh ada seneng. khasnya gitu ya. Kayak eksis di ya banyak lah gitunya. Iya. Oh. Oke. Oke, kita masuk pertanyaan keempat. Apa pesan yang biasa disampaikan ketika melakukan sebuah pertunjukan wayang golek? Kayak pesan itu kan tadi kayak menurut dari masyarakatnya kan kita ngambil intinya, oh ini kita nggak boleh sombong, nggak boleh macam. Kalau misalkan dari pemainnya tuh enaknya ngomong apa gitu? Misalnya kayak ada pesan-pesan yang mau disampaikan kah ke orang-orang yang nonton? Gimana ya? Kalau saya sih untuk itu ya, karena saya profesinya di pengrajin pembuat. Oh, Saya mungkin ke dalam iya. yang lebih memahami yang boleh kita saya batas Oh. pengrajin. Oke. Ini pertanyaan kelima. Gue tambahan. Jadi kalau misalkan wayang golek itu biasa bikinnya tuh berapa lama? Wayang golek kalau tergantung karakter wayang. Kalau wayang golek yang lama pentas itu paling cepat itu 2 minggu. 2 minggu. Kalau 2 minggu satu bulan. 2 minggu lah maksimal. Itu wayang golek buat manggung. Oh. Kalau wayang golek buat pajangan saja ukuran kalau ukurannya makin kecil kan yang pajangan ukurannya banyak dari mulai ukuran tinggi sampai ukuran medium, ukuran menengah banyak. Kalau wayang buat manggungnya cuma 2 ukuran, yang normal sama yang tanggung. Kalau wayang pajangan mah ya 1 minggu bisa 5, bisa 6. Oke. Ini mau nanya juga sekalian nih. Kalau misalkan kan ini kampung Jelekong kan, itu tuh di sini tuh ada kayak kalau malam tuh suka ada kayak pementasan wayang golek gitu kan? Kalau malam suka ada pementasan kayak wayang golek gitu kan? Di daerah situ. Nggak tentu. Tapi ada. Tergantung ada eventnya. Mungkin kalau sekali-kali itu ada di depan di Padepokan. Oh, Padepokan. Oh. Di gedung sana yang depan. Oh iya, di situ. Ya itu pun kalau ada sore itu, tapi nggak ditentukan. Oh. Jadi kali-kali aja gitu ya? Ya. Terus atau ada keluarga dalamnya aja atau syukuran apa mungkin ada. Oh. Oke. Mungkin cukup pertanyaannya. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, sejak kapan mulai adanya tradisi wayang golek berlaku di sini? Saya wayang golek di sini. Pertanyaan selanjutnya, selain Hari Wayang Nasional, wayang golek biasanya ditemukan di tradisi apa saja? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses dalam pembuatan wayang golek? Dari mulai kayu kecil pola kira berawutan pakai pisau karakter wayang kira sampai kehalusan.
pertanyaan selanjutnya, bedanya wayang golek dengan wayang lainnya apa? Wayang golek itu 3 dimensi bedanya, terus seninya banyak, seni rupa, seni tarinya ada, seni tarinya ada, seni karawitannya banyak sekali, beda sama kayak wayang kulit kan 2 dimensi.